Oke, soal nomor 2. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Berbeda dengan yang soal nomor 1 sampai A sampai F, itu nggak ada syarat batas. Kalau ini ada syarat batas, berarti kita akan mencari penyelesaian, tidak hanya penyelesaian umum saja, tetapi sampai detail ya, sampai selesai. Ini ada langkah yang biasanya kita jalankan, tapi kita anggap aja kita sudah sangat mahir, sehingga kita tahu bahwa kalau kita misalkan, maka kita misalkan Y sama dengan E pangkat alfa X, maka kita ketahui bahwa D2Y per DX kuadrat itu kan sama dengan alfa kuadrat Y. Nah, ini kita sudah hafal. Oke lah, untuk kali ini kita tulis ulang, tetapi berikutnya untuk soal nomor 2 kita langsung ke sini. Kita masukkan, berarti alfa kuadrat Y min 4Y, ini nilainya sama dengan 0. Sehingga Y kita keluarkan alfa kuadrat min 4 sama dengan 0. Dengan demikian alfa adalah plus minus 2. Jadi Y adalah C1 kali E pangkat 2X ditambah C2 kali E pangkat min 2X. Kita akan cari C1 sama C2 berdasarkan syarat batas ini. Kita bagi, ini ya. Kita masukkan, kalau Y sebagai fungsi dari X to X nya 0, kita masukkan ke sini, ternyata nilainya 2. Jadi Y ini 2 sama dengan C1 kali E pangkat 2 kali 0, 0 ditambah C2 kali E pangkat 0. Jadi 2 sama dengan C1 ditambah C2. Nah, ini syarat batas pertama. Dah, kita dapat persamaan ini. Sekarang syarat batas kedua. Y aksen, berarti ini harus kita turunkan dulu. Kalau ini kita turunkan 2 ke sini, berarti 2 kali C1 ditambah kali E pangkat 2X ditambah, ini turun, berarti min 2 kali C2 kali E pangkat min 2X. Katanya kalau syarat batasnya ini Y aksen ini, Y turunan pertama dari Y, kalau X nya 0, nilainya 4, berarti sini 4 sama dengan, ini kita masukkan 0, berarti E pangkat 01, berarti 2C1 dikurangi 2C2, ini 0, berarti E pangkat 0, 1. Oke, dah. Sekarang kita mempunyai dua persamaan. Dari syarat batas pertama dapat ini, syarat batas kedua dapat ini. Kita selesaikan. Nah, ini kan pelajaran SMP ini, sudah pelajaran SMP ya, semuanya sudah tahu lah. Oke, kita bawa ke sana. Ini duanya saya taruh sana ya, berarti C1 ditambah C2 sama dengan 2, yang sini 2C1 dikurangi 2C2 sama dengan 4. Yang sini kita kalikan 2, maka jadinya 2C1 ditambah 2C2 sama dengan 4, kemudian 2C1 dikurangi 2C2 sama dengan 4, dijumlah, ini habis, berarti 4 kali C1 sama dengan 8, sehingga C1 sama dengan 2. Nah, kalau C1 sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan yang atas ini. Kalau C1 itu sama dengan 2, kita masukkan ke sini, berarti 2 ditambah C2 sama dengan 2, maka C2 nya sama dengan 0. Kalau C2 nya sama dengan 0, maka persamaannya ini yang sudah kita temukan, berarti Y sama dengan C1, C1 nya sudah tahu 2, kemudian E pangkat 2X dikurangi C2, C2 kali C2 nya sama dengan 0, berarti sudah hanya ini saja. 2A sudah selesai. Nomor 2B, kita misalkan Y sama dengan E pangkat alfa X, berarti turunan kedua ini sudah terbiasa ya, langsung aja. A kuadrat Y min 5 kali alfa Y ditambah 6Y sama dengan 0. Kita keluarkan Y nya, berarti alfa kuadrat min 5 alfa ditambah 6 sama dengan 0. Dari sini kita tahu ini yang 0, ini bukan 0, berarti di sini alfa supaya ini min 5, berarti min 3 min 2, berarti alfa sama dengan 3 dan alfa sama dengan 2, sehingga
Penyelesaiannya, persamaan umumnya adalah C1 kali E pangkat 3X ditambah C2 kali E pangkat 2X. Kita akan cari C1 sama C2 berdasarkan syarat batas ini. Syarat batas kita masukkan. Syarat batas pertama. Syarat batas pertama. Bahwa kalau Y-nya sama dengan X-nya sama dengan 0, Y-nya bernilai min 1. Kita masukkan ini pangkat 0. 3 kali 0, 0 berarti pangkat 0, 1 berarti Y-nya nilainya min 1 sama dengan C1 ditambah 00 C2. Dan syarat batas pertama menghasilkan ini. Syarat batas kedua. Syarat batas kedua. Kalau ini diturunkan nilainya sama dengan 0. Oke, kita turunkan dulu. Y aksen sama dengan kita turunkan berarti ini 3C1 kali E pangkat 3X ditambah ini turun ke sini berarti 2C2 kali E pangkat 2X. Katanya kalau X-nya kita masukkan 0 berarti nilainya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 3 kali X 0 berarti 0 1 ya, berarti 3C1 ditambah ini juga 0 berarti 2C2. Kita punya dua persamaan. Ini yang dari syarat batas kedua, ini syarat batas pertama. Oke, saya tulis dia tukar tempatnya seperti ini sama dengan min 1. Sementara ini tetap 3C1 ditambah 2C2 sama dengan 0. Sekarang kita kalikan 2. Ini kalikan 2, maka jadinya 2C1 ditambah 2C2 sama dengan min 2. 3C1 ditambah 2C2 sama dengan 0. Kalau ini kita kurangi, habis min 2 dikurangi 0 sama dengan min 2. Min 2 dikurangi 3 berarti min C1. Kalau begitu C1 sama dengan 2. Kalau C1 sama dengan 2, kita masukkan, mau dimasukkan ke sini dah. Ya, ini tek C1 ditambah C2 sama dengan min 1. Min C1 dimasukkan dari sini. 2 ditambah C2 sama dengan min 1. Berarti C2 berapa? Min 3. Kalau C2 sama dengan min 3 berarti penyelesaiannya sekarang adalah bahwa Y sama dengan C1-nya 2 kali E pangkat 3X ditambah ini min 3 berarti langsung aja ya, min 3 kali E pangkat 2X. Sudah, ini penyelesaiannya. Nomor 2B. Nomor 2C, kita sudah hafal yang ini bentuknya sama dengan alfa kali Y min 2Y sama dengan 0. Y alfa min 2 sama dengan 0 sehingga alfa sama dengan 2. Dengan demikian cuman satu saja. Kalau begitu Y sama dengan C1 kali E pangkat 2X. Kita akan cari C1 berdasarkan syarat batas bahwa pada saat X nya sama dengan 0 ini bernilai 2. Kita masukkan 2 sama dengan C1 E pangkat 0 kali 2 0. Berarti C1 sama dengan 2. Maka persamaannya Y sama dengan 2 kali E pangkat 2X. Sudah selesai. 2C sudah. Nomor 2D. Kita sudah hafal. Ini langsung kita masukkan bahwa ini adalah alfa kuadrat Y. Yang sini 3 kali alfa Y, yang sini tetap 2Y sama dengan 0. Berarti Y-nya keluar, alfa kuadrat min 3 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, gini. Dah, ini min 3 berarti sini min 2, ini min 1 berarti ini alfa-alfa. Kalau begitu alfa sama dengan 2, alfa kok Y sih? Alfa sama dengan 2, alfa sama dengan 1. Berarti penyelesaian umumnya adalah Y sama dengan C1 kali E pangkat 2X ditambah C2 kali E pangkat 1X. Masukkan syarat batas pertama bahwa X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan sini 0 sama dengan, ini pangkat 0 berarti C1.
pangkat 0 berarti C2. Berarti 0 sama dengan C1 ditambah C2. Syarat batas pertama memberikan persamaan ini. Sekarang syarat batas kedua. Syarat batas kedua ini kita turunkan dulu. Kalau kita turunkan dulu ternyata Y aksen ini sama dengan turun sini berarti 2C1 kali E pangkat 2X. Yang sini turun ke sini 1 tetap berarti ditambah C2 kali E pangkat X. Katanya kalau X-nya sama dengan 0 untuk turunan pertama ini nilainya sama dengan min 1. Berarti ini min 1. Kita kasih 0 berarti 2 kali 0, 0, E pangkat 0 itu 1 berarti 2C1. Yang ini juga gitu jadi 2C2. Jadi dua persamaan yang tadi kita bisa selesaikan. Oke, saya tulis ulang. Nah, ini tapi angkanya saya taruh sebelah kanan, kebiasaan kita. 1C1 tambah C2 sama dengan 0. Ini 2C1 ditambah C2 sama dengan min 1. Kalau kita kurangi, berarti ini habis. 0 dikurangi min 1 jadi sama dengan 1. Yang sini dikurangi C1 dikurangi 2 berarti min C1. Kalau begitu C1 sama dengan min 1. Nah, oke ya. Kalau C1 sama dengan min 1, kita masukkan ke sini sama dengan berarti C2 tentu saja, maka C2 sama dengan 1. Dari sini persamaannya berarti Y sama dengan C1 sudah ketemu, C1 yaitu C1 min 1 berarti min E pangkat 2X ditambah C2 nya ternyata ketemu 1 berarti 1 kali E pangkat ini X. Dah, inilah persamaannya 2D, udah selesai.